kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2 merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 51 sampai dengan 59 anak-anak. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 2, ayo mengamati anak-anak. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan berikut. Baik anak-anak, kita amati pada gambar tampak di sini Ayah Lani sedang bercakap-cakap dengan Lani sambil membersihkan kandang ayam. Baik, Ibu bacakan dulu percakapannya. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak. Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Dari percakapan ini bisa kita simpulkan bahwa Lani selalu menjaga kebersihan kandangnya. Ini merupakan salah satu tindakan untuk merawat hewan peliharaan. Jangan lupa anak-anak, Ibu ingatkan dalam penulisan di sini, dalam penulisan kata nak di sini ini menggunakan huruf kapital anak-anak. Karena ini merupakan sapaan. Dan di sini kata ayah A juga menggunakan huruf kapital karena ini merupakan kata sapaan untuk hubungan keluarga atau kekeluargaan. Ayo berdiskusi anak-anak. Buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan di atas. Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan teman di sebelahmu. Baik, di sini Ibu memberi contoh kalimat tanya dan jawabannya. Kita harus menulis ini kalimat tanya dalam bentuk huruf tegak bersambung, jawabannya juga dalam bentuk huruf tegak bersambung. Ini pertanyaannya. Mengapa kandang ayam perlu dibersihkan? Ini jangan lupa dalam membuat kalimat tanya anak-anak. Awal kalimat tanya ini menggunakan huruf kapital, kata tanya mengapa diletakkan paling depan. Akhir kalimatannya diberi tanda tanya. Ini jawabannya sesuai percakapan di atas. Kandang ayam perlu dibersihkan supaya ayamnya tidak mudah sakit. Jangan lupa untuk jawaban awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Ayo berlatih anak-anak. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Judul teksnya adalah merawat ayam. Penulisan merawat M huruf kapital sudah tepat, ayam A huruf kapital sudah tepat. Lanjut ke kalimat pertama. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. A di sini merupakan awal kalimat dan menggunakan huruf kapital. Ini sudah tepat anak-anak. Lanjut ke kalimat kedua. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Di sini huruf K menggunakan huruf kapital sudah tepat karena ini awal kalimat. Yang salah adalah penggunaan huruf A di sini. Ini salah karena tidak di awal kalimat, seharusnya menggunakan huruf kecil anak-anak. Ini A-nya huruf kecil. Lanjut ke kalimat ketiga. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Kita amati di sini ada tanda titik, ini berarti kalimat baru. Awal kalimat seharusnya ini Bu beri lingkaran karena ini salah penulisannya. Seharusnya huruf A di sini pada kata ayam di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Ke kalimat keempat. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Penggunaan huruf A di sini sudah tepat anak-anak. Penggunaan huruf A di sini sudah tepat karena awal kalimat dan yang salah pada
vaksin di sini. Vaksin di sini seharusnya menggunakan huruf V kecil karena tidak di awal kalimat. Ibu lanjutkan. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Di sini penggunaan huruf A di awal kalimat sudah tepat menggunakan huruf kapital. Di sini pada kata Lani ini salah. L-nya seharusnya menggunakan huruf kapital karena ini nama orang anak-anak, unsur nama orang awalnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya penulisan ayam di sini ini ayam karena tidak di awal kalimat, ini seharusnya menggunakan huruf kecil, A kecil. Nanti anak-anak belajar sendiri, berlatih sendiri untuk menandai mana yang salah pada penggunaan huruf kapitalnya. Lanjut ke materi, ayo membaca anak-anak. Bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat berikut. Ibu mulai dari kalimat pertama. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Penggunaan huruf kapital di sini ada huruf S di awal kalimat. Selanjutnya di sini ada huruf M menggunakan huruf kapital pada awal kata nama hari. Ini awal nama hari menggunakan huruf kapital. Selanjutnya di sini nama orang anak-anak, unsur nama orang Lani, L-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya di sini ayah menggunakan huruf kapital karena ini adalah untuk sapaan ayah yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Jadi untuk kata sapaan ini ayah menggunakan huruf kapital. Lanjut ke kalimat kedua. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. K awal kalimat menggunakan huruf kapital, nama orang awalnya juga menggunakan huruf kapital, L di sini. Ke kalimat ketiga. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. K di sini pada kata kandang di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Dengan demikian, D menggunakan huruf kapital karena ada di awal kalimat. Ayo berdiskusi anak-anak, buatlah kelompok diskusi. Diskusikan penggunaan huruf kapital berdasarkan teks di atas. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu. Di sini Ibu memberi satu alternatif kesimpulan anak-anak. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, huruf awal nama hari, huruf awal unsur nama orang. Tadi Lani menggunakan huruf kapital. Kalau nama hari Minggu tadi awalnya juga menggunakan huruf kapital. Dan huruf awal kata sapaan itu tadi huruf awal kata sapaan untuk hubungan kekeluargaan, yaitu ayah. Ibu ingatkan kembali, awal kalimat huruf kapital, awal nama hari huruf kapital, awal unsur nama orang huruf kapital, dan awal kata sapaan juga huruf kapital. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita harus memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Anak-anak sebagai pelajar, tugas utamanya adalah belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah anak-anak, terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran. Ada tugas membaca dan menulis.
Ayo tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Baik, sekarang Ibu beri penjelasan hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran, yaitu ini hal-hal yang boleh dilakukan anak-anak saat mengikuti pelajaran. Yang pertama, memperhatikan ketika Bapak atau Ibu guru menerangkan pelajaran. Yang kedua, bertanya dengan santun kepada Bapak atau Ibu guru bila ada materi pelajaran yang kurang jelas. Kalau bertanya harus dengan santun, anak-anak. Selanjutnya, menjawab dengan santun pertanyaan dari Bapak atau Ibu guru. Selanjutnya, mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok. Lanjutkan, aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena hal-hal tersebut merupakan sikap patuh pada tata tertib yang berlaku di sekolahku. Selanjutnya, Ibu menjelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Ibu bacakan. Hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran yaitu bermain atau bergurau dengan teman atau mengganggu teman anak-anak ketika Bapak atau Ibu guru menerangkan pelajaran. Bertanya dengan cara yang tidak santun kepada Bapak atau Ibu guru. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu guru dengan cara yang tidak sopan. Dan yang keempat, malas mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Mengapa anak-anak tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah Ibu sebutkan tadi? Aku tidak boleh melakukan hal-hal tersebut karena hal-hal tersebut merupakan sikap tidak patuh pada tata tertib yang berlaku di sekolahku atau sikap melanggar tata tertib sekolah. Ayo berlatih anak-anak. Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Tentu anak-anak masih ingat. Melakukan pemanasan sebelum berolahraga itu bertujuan untuk menghindari cedera saat berolahraga. Baik anak-anak, kita perhatikan gerakan Lani. Di sini Lani meletakkan kedua lengannya atau kedua tangannya di pinggang dan di sini menghentakkan kakinya secara bergantian kiri kanan. Selanjutnya, Lani berlari anak-anak. Dan di gambar ketiga, tampak di sini Benny sedang melakukan lari zigzag anak-anak. Ini berbelok-belok arahnya seperti ini. Ini merupakan lari zigzag. Lakukan gerakan lari berbelok-belok sesuai pola yang ditentukan. Lakukan gerakan sesuai ketukan dalam lagu Ayamku. Tentu anak-anak masih ingat lagu Ayamku? Lakukan gerakan sesuai ketukan lagu yang lain. Boleh dicoba anak-anak nanti? Ikuti petunjuk gurumu. Nanti anak-anak bisa melakukan gerakan ini didampingi Bapak dan Ibu guru di sekolah. Kerjasama dengan orang tua. Ceritakan kepada orang tuamu mengenai kegiatan di sekolahmu hari ini. Tuliskan ceritamu itu dengan bimbingan orang tuamu. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Gunakan huruf kapital dengan benar. Baik anak-anak, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.